Shalom anak ibu, ketemu lagi kita pada hari ini di pembelajaran daring kita, pelajaran pendidikan agama Kristen untuk kelas 8. Baik anak ibu, sebelum kita melakukan pembelajaran kita, mari kita memuji Tuhan terlebih dahulu. Kita memuji Tuhan yang mengingatkan, yang menguatkan kita. Mari kita memuji Tuhan.
Baiklah anak ibu, kita masuk ke pembelajaran kita dengan materi yaitu iman. Kita memiliki tujuan dalam materi ini yaitu kita diharapkan mampu mengenal tokoh-tokoh iman yang ada di dalam Alkitab. Bahkan nanti yang ada juga di luar Alkitab. Ke depan ini nanti kita akan mempelajari tokoh-tokoh, orang-orang yang memiliki iman yang teguh. Ya. Hari ini kita akan belajar tokoh-tokoh iman yang ada di dalam Alkitab. Anak ibu, kita tahu dulu bahwa iman itu adalah anugerah Allah. Anugerah Allah bagi manusia yang membuka hatinya. Ya. Janji keselamatan Allah, janji keselamatan yang dijanjikan oleh Allah, kita bisa membacanya di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan. Ya. Jadi orang Kristen, orang percaya yang mengenal Allah melalui Alkitab, melalui firman Tuhan, pasti akan melakukan kehendak Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa menurut Ibrani 11 ayat 6 dikatakan di sana bahwa Allah akan memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi kita sekarang jangan hanya sekedar percaya, tetapi kita juga dituntut untuk melakukan. Ya, sebagaimana yang Ibu katakan 2 minggu yang lalu bahwa iman itu berkaitan erat dengan yakin, dengan percaya dan takwa. Takwa ini adalah melakukan apa yang diyakini dan yang dipercayai. Nah, orang yang memiliki iman itu disebut beriman. Beriman berarti percaya. Percaya kepada siapa? Yang pertama, percaya bahwa Allah lah yang mengatur hidup kita. Kita percaya bahwa Allah yang mengatur segala sesuatu, bahkan kehidupan kita. Ya, sejak kita di dalam kandungan sampai hari ini, kita percaya bahwa Allah lah yang mengatur semuanya. Yang kedua, siapapun kita, ya, Allah akan menuntut pertanggungjawaban dari kita. Ya. Dia akan menuntut kita mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Apa yang kita perbuat, bagaimana cara hidup kita, itu pasti akan dituntut atau diminta pertanggungjawaban dari kita. Jadi kalau kita tidak hidup seturut dengan kehendak Tuhan, ya anak-anak ibu tahu apa juga akibat dari situ. Karena tidak ada yang luput dari mata Tuhan. Ya, dan tidak ada manusia yang luput dari pertanggungjawaban. Yang ketiga, kita percaya bahwa Allah terlibat dalam hidup kita. Dia mengasihi kita dan Ia memiliki hubungan dengan kita. Bahkan Dia menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Allah memerdekakan kita, bahkan mengangkat kita menjadi anak-anak-Nya. Jadi Allah tidak pernah membiarkan kita. Ya, orang percaya atau orang yang memiliki iman percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Ya. Oke, yang keempat, orang percaya juga bahwa Allah memberi upah kepada manusia. Manusia atau orang-orang yang sungguh-sungguh mencari
mencari Dia, mencari Allah. Jadi kalau kita hanya setengah-setengah hati, tidak sungguh-sungguh, ya anak-anak ibu juga tahu apa yang kita dapatkan dari situ. Tetapi ketika kita mencurahkan seluruh kehidupan kita untuk mencari Tuhan, maka kita juga akan menerima upah dari situ. Ya. Dalam hidup ini hanya dua pilihan. Ya. Mau jadi baik atau mau tidak baik. Nah, dan segala sesuatu juga itu kita yang memutuskan. Ya, kenapa? Karena memang pada mulanya Allah sudah memberi kebebasan kepada manusia. Bukannya Allah tidak sanggup ya mengubah kita, atau bukannya Allah tidak sanggup mengatur kehidupan kita, tetapi Allah juga sudah memberi kita kehendak bebas untuk memilih. Jadi ibu mau anak-anak ibu sekarang, pilihlah, putuskanlah apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Baiklah anak ibu, kita lanjutkan. Kita mau belajar, kita mau mengenal tokoh-tokoh Alkitab yang menyatakan imannya kepada Allah dan bagaimana Allah itu menyelamatkannya dan juga menyelamatkan umat manusia. Yang pertama, ini yang sangat-sangat kita kenal, yaitu Nuh. Nuh ini adalah tokoh Alkitab yang terkenal, ya, yang terkenal pada zamannya, di mana Allah memberi perintah kepada dia untuk membuat bahtera. Nah, kemudian nanti kita boleh tahu apa tujuan Allah. Yaitu karena Allah sudah murka kepada kehidupan manusia pada zaman Nuh, yang selalu melakukan kejahatan yang menjijikkan Tuhan. Jadi Tuhan melihat Nuh adalah orang yang saleh, orang yang taat kepada perintahnya, maka dia memberi belas kasihan, menyelamatkan Nuh dari rencana yang direncanakannya, yang direncanakan oleh Tuhan. Nah, dengan cara menyuruh Nuh untuk membuat bahtera. Apa yang terjadi, Nak? Nah, kenapa Nuh dikatakan orang yang memiliki iman yang teguh? Ketika dia melakukan perintah Tuhan, banyak orang yang mencemooh dia, banyak orang yang mengejek dia, banyak orang yang mengolok-olok dia, karena dia membuat bahtera di luar dari nalar manusia, di luar dari akal sehat manusia. Namun walaupun demikian, Nuh tidak peduli dengan omongan orang, dengan cemooh orang. Dia tetap percaya bahwa apapun yang dikatakan oleh Tuhan, itulah yang terbaik. Ketika dia mengedepankan Tuhan dalam hidupnya, imannya menjadi tidak goyah. Yang kedua, yang sangat terkenal, yaitu bapak orang beriman, yaitu Abraham. Abraham ini adalah tokoh Alkitab, atau dikatakan bapak orang beriman, karena dia mengikuti Tuhan yang menyuruhnya untuk meninggalkan sanak saudaranya, pergi ke tempat yang tidak dia tahu, tanpa bertanya atau mengeluh kepada Tuhan. Dia melakukan perintah Tuhan itu dengan baik. Kemana Tuhan menyuruh, dia berjalan ke sana. Dia tidak bertanya kemana, dan juga dia tidak mengeluh. Dia tetap menjalankannya dengan baik. Oke, yang ketiga, kita tahu bahwa tokoh Alkitab
yang sering kita dengar, yang menjadi juga teladan kita di dalam iman, yaitu perempuan Kanaan yang percaya. Nah, kita tahu bahwa namanya orang Kanaan itu sudah diibaratkan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi di sini ditekankan bahwa perempuan Kanaan ini memiliki iman yang sangat besar. Ya, yang sangat besar, dan melalui imannya itu pula dia diselamatkan. Pergumulannya terjawab. Anak-anak ibu bisa baca di dalam Matius 15 ayat 21 sampai 28. Katakan di sana ketika anak dari perempuan Kanaan ini kerasukan setan, sangat menderita. Dia mengatakan kepada Yesus, Tuhan. Berarti dia percaya ya bahwa Yesus itu Tuhan. Tolonglah. Nah, ketika dia berseru kepada Yesus, Yesus juga mengatakan kepada dia. Bisa kita katakan bahwa Yesus menguji iman si perempuan ini. Saya hanya diutus untuk umat Israel, bukan untuk umat yang lain. Itu cara Yesus menguji dia. Tetapi apa yang dikatakan oleh perempuan Kanaan ini? Dia tetap berseru kepada Tuhan. Sampai Yesus katakan lagi bahwa tidak mungkin roti yang diberikan kepada anak-anak itu diberikan kepada anjing. Nah, si perempuan ini tetap teguh imannya. Betul Tuhan. Jadi dia mengiyakan apa yang dikatakan Yesus. Dengan penuh iman dia mengatakan betul Tuhan. Memang tidak layak makanan untuk anak, roti untuk anak diberikan kepada anjing. Tetapi Tuhan katanya, kalau kita membaca semuanya, remah-remah roti yang jatuh dari mejanya, itu anjing juga memakannya. Ya, ini kalimat anak ibu bahwa mengatakan bahwa apapun yang kita hadapi, ketika kita mengedepankan Tuhan dalam hidup kita, maka tantangan itu bisa kita lewati. Dan kita bisa menerima upah dari ketekunan kita itu. Ya. Sama dengan si perempuan Kanaan ini. Walaupun masih diberikan dia alasan untuk supaya anaknya tidak disembuhkan, tetapi dia berusaha. Ya, sehingga Yesus mengatakan, hai perempuan, ya, imanmu menyelamatkanmu. Jadilah seperti yang engkau kehendaki. Nah, pertanyaannya sekarang kepada kita, apakah kita sudah seperti perempuan Kanaan? Yang notabene-nya orang bilang itu orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi di sini dikatakan, dia memanggil Yesus itu Tuhan. Yang keempat, ini adalah mengenai seorang perwira yang ada di Kapernaum. Ya, perwira ini bukan juga umat Israel. Ini adalah orang Romawi, perwira Romawi. Ya. Nah, ketika si hamba perwira ini sakit, dia berseru kepada Yesus supaya hambanya ini disembuhkan. Maka Yesus mau pergi ke rumahnya. Tetapi perwira mengatakan, jangan datang ke rumahku Tuhan, karena saya tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Karena perwira ini sadar dia, bahwa dia ini manusia berdosa. Tetapi di lain sisi, dia juga memiliki iman. Imannya ini dibuktikannya ketika dia mengatakan, Tuhan, apapun yang engkau katakan, walaupun engkau tidak datang ke rumahku, maka itu akan terjadi. Jika Tuhan mengatakan bahwa hamba saya sembuh, maka hamba saya itu juga pasti sembuh.
Nah, anak ibu, itu adalah iman yang luar biasa. Ya. Itu iman yang luar biasa. Setelah Yesus mendengar hal itu di ayatnya yang ke-10, ya, Yesus sendiri dia heran. Nah, Yesus sendiri heran dengan kata-kata, di mana kata-kata itu mengandung iman. Ya, katakan Yesus di ayat 10, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, ya, mengatakan kepada orang yang ada pada saat itu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Nah, itu anak-anak ibu, Yesus saja heran dengan iman yang dimiliki oleh perwira. Karena kita tahu perwira ini adalah bukan orang Israel, dia adalah orang Romawi. Tetapi dia memiliki iman yang sungguh luar biasa. Ya. Dia memiliki keyakinan, kepercayaan yang luar biasa kepada Tuhan Yesus. Nah, anak ibu, dari cerita nomor 3 dan nomor 4. Ini nomor 3, nomor 4 ini adalah orang-orang yang bukan orang Israel. Nah, mengatakan bahwa apabila kita percaya dan berpegang teguh kepada Yesus dengan segenap jiwa hati, maka apa yang Tuhan kehendaki atas diri kita itu pasti akan terjadi. Jadi, apapun yang kita kehendaki ketika kita memiliki iman yang kokoh, yang kuat, yang teguh di dalam Tuhan, maka itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi tidak ada alasan kepada kita untuk ragu, untuk takut melangkah. Ingat anak ibu, Nuh tadi, dia diejek, dia diolok, dia dicemooh, tetapi dia tidak goyah. Dia tetap melakukan apa yang dikatakan Tuhan. Abraham juga, walaupun dia tidak tahu kemana dia pergi, tapi dia tidak pernah bertanya. Karena dia tahu jawaban, pasti Tuhan memberi yang terbaik. Dia juga tidak mengeluh ketika dia mengalami masalah. Dia tetap patuh, taat. Pada orang perempuan Kanaan ini, walaupun diberikan berbagai macam alasan untuk tidak percaya, tetapi dia tetap percaya. Seorang perwira ini, dia tetap percaya. Walaupun dia tidak melihat. Ya. Dia percaya bahwa dimanapun Yesus berada, ketika Yesus berkata bahwa sembuh, maka itu akan sembuh. Nah, anak ibu yang ibu sayangi, yang ibu kasihi, mari kita memeriksa iman kita juga. Ya, apakah kita sudah memiliki iman yang seperti ini? Apakah kita betul-betul percaya kepada Yesus bahwa Yesus itu Tuhan? Atau hanya sekedar saja, tanpa sungguh-sungguh? Ingat anak ibu bahwa Tuhan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi kita tidak boleh mengatakan, kenapa ya? Saya rajin ke gereja, saya rajin membaca Alkitab, tetapi banyak masalah yang saya hadapi. Pertanyaannya anak ibu, apakah anak ibu sudah betul-betul mencari Tuhan atau belum? Atau masih setengah-setengah? Atau hanya sekedar saja? Nah, kita lanjutkan. Iman ini memiliki sifat. Ya. Sifat ini, iman ini adalah aktif, bukan pasif. Ya. Iman yang dianugerahkan Tuhan kepada kita bukan iman yang pasif, melainkan iman yang aktif. Ya. Artinya kita benar-benar yakin akan kebenaran firman Tuhan dan sungguh-sungguh melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya.
Sifat iman yang dianugerahkan Tuhan itu kepada kita adalah aktif. Memiliki keyakinan yang kokoh, percaya, melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan kata lain, jika kita mengaku beriman kepada Yesus, tetapi hanya di dalam ucapan saja, hanya di bibir saja, tanpa ada tindakan, ya, maka sesungguhnya iman itu iman yang sudah mati. Iman yang tidak bertindak, yang tidak bekerja, itu iman yang sudah mati. Kita bisa membaca di dalam Yakobus 2 ayatnya yang ke-17. Ya, mari kita membuka Alkitab kita. Yakobus 2. Ibu membuka Alkitab ibu kita. Ayatnya yang ke-17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi anak ibu jangan bertanya lagi, ya, bagaimana itu sifat iman. Jadi kalau anak ibu mengatakan saya beriman, maka otomatis anak ibu juga harus aktif dalam melakukan perintah Tuhan. Selanjutnya, ya, kita dalam kehidupan kita setiap hari sering jatuh bangun. Dalam mengikuti Tuhan itu kita sering jatuh bangun. Ya, kenapa kita sering jatuh bangun? Kadang ketika kita lemah, tidak mengedepankan Tuhan dalam hidup kita, makanya kita jatuh. Tetapi iman selalu membangunkan kita, selalu mengangkat kita, supaya kita teguh lagi kepada Tuhan. Nah, bagaimana supaya iman kita itu tetap teguh, tidak jatuh bangun? Yang harus kita lakukan adalah kita harus memelihara iman itu sendiri. Ya, kita harus memelihara iman. Mari kita membuka 2 Timotius. 2 Timotius pasalnya yang ke-4, ayatnya yang ke-7 dan 8. Apa yang dikatakan di sana? Ya, ini si Timotius mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Ya. Ini surat Paulus kepada Timotius. Dia mengatakan kepada Timotius, hai Timotius, dan kepada orang-orang yang percaya, hai Timotius dan orang percaya, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ya, Paulus di sini dalam 2 Timotius ini mengingatkan kita bahwa Paulus telah memelihara imannya hingga garis akhir, hingga finish. Dia tidak mengkhianati Yesus sampai akhir hidupnya. Dia tetap teguh. Jadi dia mau supaya kita juga meniru dia. Karena kenapa? Karena dia mahkota kebenaran diberikan kepada dia. Dan juga kepada orang yang mengikuti perintah Tuhan, yang memelihara iman sampai finish. Nah, kita lihat lagi di dalam Kisah Para Rasul. Ini Kisah Para Rasul ini menceritakan kehidupan para rasul atau para
murid-murid Yesus. Di Kisah Para Rasul 5 ayatnya yang ke-32. Apa yang dikatakan di sana? Mari kita lihat. Ayat 32. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Nah, orang memelihara iman, memelihara iman itu harus menjadi saksi. Jadi saksi kebesaran Tuhan. Kita lanjut ke Efesus 2. Ya, anak ibu tetap buka Alkitabnya ya. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ya, jadi keselamatan kita dapatkan karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kita mengaku Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Dikatakan itu bukan hasil usahamu, bukan karena perbuatanmu maka kamu selamat, bukan. Ya, iman Kristen adalah iman yang dianugerahkan Tuhan, dan melalui iman itu seseorang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan dengan perbuatan kita, bukan dengan perbuatan baik yang kita lakukan, maka kita diselamatkan, bukan. Katakan di sini lagi bahwa itu adalah pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi jangan anak-anak ibu kata, saya banyak memberi persembahan, makanya saya selamat. Saya rajin berbuat baik, makanya saya selamat. Bukan anak-anak ibu ya. Kita tidak boleh menyombongkan hal itu. Ya, dikatakan Tuhan, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ketika kamu berbuat baik, ketika kamu memberi persembahan melebihi orang lain, itu adalah anugerah Tuhan kepadamu, bukan supaya kamu menjadi sombong, bukan. Dalam Efesus 6 ayat 13 dan sampai 18 itu mengenai bagaimana kita bersikap ketika kita menghadapi masalah, menghadapi rintangan. Agar iman kita tetap terpelihara, dikatakan di ayat 14. Kita harus berdiri tegak, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju zirahkan keadilan. Ya, sampai ke ayat 18. Karena dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu. Jadi ditekankan di sini agar iman kita tetap terpelihara. Ya, tidak jatuh bangun. Kita harus berdiri tegak. Dan di dalam doa jangan berputus asa. Kita terus-menerus berdoa. Dikatakan berjaga-jaga dalam doamu. Berarti anak-anak ibu yang masih sering absen dalam berdoa. Atau yang masih asal-asalan berdoa. Bertobat ya anak ibu ya. Karena doa juga mengubahkan segala sesuatu. Melalui doa kita, maka iman kita terpelihara. Ya, ketika kita rajin berdoa, kita mampu menghadapi segala bentuk rintangan. Ya, walaupun kita sudah dibaptis dan menjadi Kristen, oh saya sudah dibaptis loh, saya ini seorang Kristen. Ya, jangan hanya sampai di situ. Dikatakan harus dibuktikan dalam tindakan. Ya, seperti di dalam Matius 7. Nah, kita buka Alkitab kita lagi. Matius 7 ayatnya yang ke-21. Apa yang dikatakan di sana anak ibu? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan,
akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi jangankan anak ibu Kristen, saya Kristen kok, saya pengikut Yesus, tapi tidak melakukan perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, itu yang dikatakan Tuhan. Itu akan kita masuk kepada Matius 7 ayat 21. Yang masuk ke kerajaan surga itu adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan yang melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Jadi anak-anak ibu yang ibu sayangi, jadi ibu harap mari kita memelihara iman. Jangan kita melewatkan hari tanpa berdoa. Jangan kita melewatkan hari tanpa membaca firman Tuhan. Jangan kita melewatkan hari tanpa melakukan kehendak Tuhan. Agar apa? Agar kita tetap teguh, tetap kuat dalam menghadapi kehidupan ini. Apalagi saat-saat seperti ini anak ibu, kita melakukan pembelajaran daring oleh karena virus yang masih ada sampai saat ini, yang membuat kita tidak bisa bertemu muka, bertatap muka. Jadi mari kita mengambil hikmat dari sini semua, bahwa hidup ini itu seperti bunga, di mana pagi hari mekar, sore harinya akan layu dan mati. Jadi agar kita berharga di mata Tuhan, agar kehidupan kita tidak sia-sia, mari kita melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Iman yang sudah Tuhan beri kepada kita, mari kita buktikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, demikian saja pertemuan kita hari ini. Kiranya apa yang telah Ibu jelaskan dapat anak-anak Ibu pahami dan lakukan. Sebelum kita mengakhiri, mari kita memuji Tuhan.